Halo Sobat Hobi Nonton, di video kali ini kita akan membahas sebuah film drama asal Korea yang sedang viral di TikTok berjudul Squid Game. Drama ini mengisahkan tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang tunai sebesar 45,6 miliar won untuk siapapun yang bisa bertahan sampai di babak terakhir. Terdapat 456 pemain yang datang dari berbagai daerah di Korea, dan masing-masing dari mereka semua memiliki hutang yang cukup banyak. Oleh sebab itulah dalam permainan ini mereka rela melakukan apapun agar bisa bertahan dan mendapatkan hadiahnya. Buat kalian yang suka dengan konten di channel ini, mari support channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komennya ya guys, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita film menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gi-hun. Ia adalah seorang pengangguran yang dipecat dari perusahaan pabrik mobil tempatnya dulu bekerja. Ia sekarang hanya tinggal berdua saja bersama ibunya yang sudah tua. Karena hal itulah istrinya juga meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Bahkan, hak asuh untuk putri sematawayang mereka juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Di hari itu, ia nekat mengambil ATM ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk dipertaruhkan dalam sebuah perjudian pacuan kuda. Beruntungnya, ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won. Ketika Gi-hun baru saja keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang kepadanya. Melihat segerombolan rentenir itu, Gi-hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uangnya. Namun pada akhirnya ia berhasil tertangkap juga. Ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh utangnya dengan hasil kemenangannya hari itu. Saat ia memeriksa uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Ia pun mengingat ketika sedang pengejaran sebelumnya, ia sempat menabrak seorang gadis yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya. Karena tidak bisa membayar hutang kepada rentenir itu, akhirnya rentenir itu pun memberikan kesempatan kepada Gi-hun selama 1 bulan untuk melunasinya, dan memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika Gi-hun tidak bisa membayar hutangnya, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga matanya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya membuat Gi-hun semakin frustasi, karena di hari ulang tahun putrinya ia tidak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang indah. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup ia bayar. Setelah Gi-hun selesai mengajak anaknya untuk makan malam, di tengah keputusasaannya itu, Gi-hun pun bertemu dengan seseorang misterius yang tidak dikenal. Pria itu mengajak Gi-hun untuk bermain dakji, di mana ia akan memberikan 100 ribuan bila Gi-hun bisa menang. Dan sebaliknya, apabila Gi-hun kalah, ia harus membayar 100 ribuan kepada pria tersebut. Ternyata baru di permainan pertama saja Gi-hun pun sudah kalah. Karena Gi-hun tidak mempunyai uang, pria itu meminta untuk menukarnya dengan sebuah tamparan setiap kali Gi-hun kalah. Setelah kalah berkali-kali dan ditampar, akhirnya Gi-hun berhasil menang juga dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pria misterius itu pergi, ia mengatakan bahwa ia tahu semua informasi termasuk hutang Gi-hun yang berjumlah sekitar 410 juta won. Ia lalu memberikan Gi-hun sebuah tiket dan berkata bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Singkat cerita, Gi-hun pun menelpon nomor yang berada di tiket tersebut, dan tak lama kemudian ia pun dijemput menggunakan sebuah mobil. Tetapi setelah Gi-hun masuk ke dalam mobil, ia dibius dengan gas yang membuatnya tertidur seperti orang lain di dalam mobil tersebut, agar menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Ketika Gi-hun tersadar, ia pun merasa kebingungan karena ia sudah berada di sebuah ruangan yang cukup besar. Di sana terdapat 456 pemain, dan tempat permainan itu dikelola oleh seseorang misterius bertopeng hitam bernama Frontman, dengan anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain, di antaranya adalah Sang-woo, teman masa kecilnya,
Il-nam seorang kakek-kakek yang mengidap tumor otak, seseorang pekerja asing bernama Ali, dan seorang gangster bernama Doksu, seorang wanita bernama Miryong, dan gadis asal Korea Utara bernama Sebyok. Sebyok adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun. Jadi saat Gi-hun melihatnya, Gi-hun pun menjadi sangat marah, namun belum sempat membalaskan dendamnya. Para pria berjubah merah pun datang ke ruangan mereka. Orang itu menjelaskan bahwa selama di sana, mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa peraturan yang harus mereka setujui sebelum permainan itu dimulai, di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari semua peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Di sana terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Saat sang robot berkata lampu hijau, maka para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin, agar mereka bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Kata eliminasi itu terdengar cukup simpel, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan dari itu. Maksud dieliminasi di sini bukan hanya sekedar dikeluarkan dari permainan, tetapi ditembak hingga tewas. Peluru pun datang dari berbagai sudut, dan semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya, tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan, meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak di sekitar mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa sampai di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menarik bajunya sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu pun langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang tersisa terlihat sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama tadi. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi ragu. Namun pada akhirnya dengan selisih satu suara saja mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang sangat kejam itu. Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya pun hanya bisa tertawa. Kemudian Gi-hun pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi, namun ketika si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu, yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat polisi marah kepada Gi-hun dan menganggapnya telah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, ia pun tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada para polisi yang mendengarkan cerita Gi-hun sebelumnya.
Junho sepertinya mengetahui ada sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka ia pun juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gi-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Di tempat lainnya, Gi-hun yang baru pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi terhadap ibunya. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit tersebut. Hal itu pun membuat Gi-hun merasa sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya tersebut, yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun tentu membuat Gi-hun merasa marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan pria bertopeng dalam permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gi-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan. Pada malam harinya mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti pertama kali mereka ikut serta. Namun kali ini yang berbeda adalah mereka bisa mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan tersebut agar bisa menemukan kakaknya yang telah lama hilang. Ia pun menghajar seorang staf bertopeng dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun yang tak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan, yaitu membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 200 peserta awal, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali. Yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho yang merasa kebingungan, kini harus menyamar menjadi staf bertopeng di dalam aula permainan tersebut. Pada malam harinya, Sebyok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan Miryong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana, ia melihat bahwa para staf bertopeng sedang membuat gulali berskala besar. Namun, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gula tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-hu bertanya kepada Sebyok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sebyok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sebyok pun memberitahunya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-hu pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Di permainan kedua tersebut, tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuk yang telah mereka pilih. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya Sang-hu tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu, dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Para pemain hanya memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak mati. Hal itu pun membuat para peserta lain menjadi panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk membuat pola yang sesuai. Kemudian terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk yang mudah pun satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang cukup sulit. Ditambah mereka juga dikejar waktu yang semakin berkurang. Dalam proses permainan itu, Junho pun mulai dicurigai oleh staf bertopeng lainnya.
karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan permainan dengan cepat. Saat itu ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya. Tak disangka hal itu pun sangat membantu mereka sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Ilnam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Ketika waktu di permainan kedua telah habis, ada seorang peserta yang gagal dan mencoba melawan kepada seorang penjaga. Oleh sebab itu, penjaga yang lain pun langsung menembaki peserta yang lainnya juga, agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah penjaga tersebut dan memintanya untuk melepaskan topengnya. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh frontman. Jadi semua staf penjaga di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng dan memberitahukan identitas mereka di dalam aula permainan. Semua hal itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut. Dan part 1 pun akhirnya selesai. Siapa ya kira-kira dalang dari semua permainan ini? Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Gi-hun dan yang lainnya? Pastinya cerita ini bakalan lebih seru lagi loh guys. Buat kalian yang penasaran tentang kelanjutan dari film ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di part kedua nanti. Salam hobi nonton.